Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Aprilia. Saya dari kelas XE2. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang alat pembayaran non-tunai. Oke, ini tugas untuk memenuhi mata pelajaran ekonomi. Oke, jadi kita akan berlanjut. Jangan lupa disimak ya. Nah, semakin banyak orang yang menggunakan sistem pembayaran non-tunai karena di zaman ini semakin canggih. Ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi, inovasi di sektor keuangan. Nah, transaksi non-tunai ini dapat mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan latar belakangnya ya. Sekarang saya akan menjelaskan pengertiannya. Apa sih itu alat pembayaran non-tunai? Alat pembayaran non-tunai itu kan berbasis uang fisik ya, seperti koin dan juga uang kertas yang memiliki nominal tertentu. Sedangkan alat pembayaran non-tunai yaitu keterbalikannya dari yang alat pembayaran tunai, yaitu tidak memakai uang fisik seperti uang kertas dan juga uang koin. Jadi bisa online gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Yang saya akan sebutkan yaitu ada 7. Yang pertama adalah kartu debit, yang kedua adalah kartu kredit, yang ketiga cek, yang keempat nota, yang kelima uang elektronik, yang keenam kris, dan yang ketujuh adalah biljet giro. Nah, apa sih itu kartu debit? Kartu debit ini adalah salah satu pembayaran non-tunai yang paling umum. Jadi kartu ini tuh terhubung langsung dengan rekening bank. Saat digunakan untuk transaksi, dana akan langsung dipotong dari saldo rekening tersebut. Lalu yang kedua adalah kartu kredit. Nah, kartu kredit ini hampir mirip karena temennya kartu debit yang tadi ya. Jadi, kartu ini merupakan alat pembayaran non-tunai yang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan pembelian dengan sistem utang. Pemegang kartu kredit dapat melakukan transaksi tanpa harus membayar secara langsung. Pemilik kartu kredit diharuskan membayar tagihan secara berkala sesuai nominal dan kesepakatan yang telah disepakati. Nah, yang ketiga ini adalah cek. Cek adalah instrumen pembayaran non-tunai yang memiliki agak tradisional gitu ya. Pada cek ini pemilik rekening menulis instruksi pembayaran kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada penerima cek tersebut. Cek ini masih digunakan dan umumnya digunakan dalam transaksi nominal besar. Nah, yang keempat ini adalah nota. Nota ini terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama adalah nota debit dan yang kedua adalah nota kredit. Nota debit digunakan untuk mengumpulkan pembayaran hutang dari pelanggan dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Nota jenis ini juga sering digunakan dalam transaksi antar perusahaan. Dan ada juga kan nota kredit. Nah, nota kredit ini digunakan oleh pelanggan untuk mentransfer dana non-tunai ke rekening lain melalui proses clearing. Biasanya nota kredit ini digunakan dalam transaksi dengan jumlah besar juga, sama kayak nota debit. Nah, yang kelima adalah uang elektronik. Uang elektronik atau e-money adalah bentuk alat pembayaran non-tunai yang menggunakan teknologi digital. Pengguna dapat menyimpan dana dalam bentuk aplikasi gitu ya. Uang elektronik dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai tempat, seperti transportasi umum atau kayak mau beli barang gitu ya di online. Lalu yang keenam adalah kris. Kris menggunakan sistem pembayaran non-tunai yang menggunakan metode media transaksi berbentuk kode QR. Setiap bisnis atau dagang memiliki kode QR unik yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran atau menggunakan e-wallet yang kompatibel. Ketika pembeli melakukan pembayaran, mereka hanya perlu memindai kode QR pedagang tersebut dengan aplikasi pembayaran digital. Nah, keuntungan dari kris ini adalah kemudahan untuk penggunanya,
Lalu dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh adalah Biliet Giro. Biliet Giro ini salah satu instrumen keuangan yang digunakan untuk mentransfer dana dari rekening bank lain ke bank lainnya juga. Biliet Giro ini digunakan untuk melakukan pembayaran secara non-tunai antar bank. Nah, alat pembayaran non-tunai ini mempunyai banyak manfaat, yang saya sebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama adalah kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Yang kedua adalah keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah jejak transaksi yang mendetail gitu ya. Dan yang keempat adalah kemudahan dalam melakukan pembayaran secara online tanpa perlu berurusan dengan uang fisik. Dan yang kelima adalah meminimalisir resiko kehilangan atau pencurian uang tunai.